tentang proyek kami, yaitu persamaan reaksi dengan inverse matrix. Saya sendiri sebagai kameramen, Saya Widya Fatmawati sebagai narator. Saya Ivan Jonathan Nugroho sebagai model. Baik, kita akan menjelaskan mengenai poster ilmiah yang kelompok kami buat, yaitu mengenai penulisan persamaan reaksi menggunakan inverse matrix. Metode yang digunakan dalam penulisan reaksi kimia adalah inverse matrix. Dalam proses penyelesaiannya dapat menggunakan dua cara, yaitu cara substitusi Gauss dan cara adjoint matrix. Berikut adalah perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu untuk rumus singkat pada cara substitusi Gauss dapat dilihat, yaitu matriks A dipasangkan dengan matriks I, di mana matriks I adalah matriks identitas, kemudian dilakukan operasi baris Erlenmeyer akan menghasilkan matriks I dipasangkan dengan inverse matriks A. Kemudian untuk adjoint matrix, rumus singkatnya yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A. Yang perlu diperhatikan pada cara substitusi Gauss yaitu lakukan operasi baris Erlenmeyer pada matriks A yang dipasangkan dengan matriks identitas hingga diperoleh matriks identitas yang dipasangkan dengan matriks A inverse. Kemudian untuk cara adjoint matrix, hal yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu menentukan matriks kofaktor dan cari matriks adjointnya. Yang kedua, matriks adjoint adalah matriks transpose dari matriks kofaktor. Dan yang terakhir, matriks inverse diperoleh dengan mengalihkan matriks adjoint dengan seperdeterminan. Langkah-langkah dalam penyelesaian cara adjoint matrix. Yang pertama, mencari minor untuk setiap entry yang didapatkan. Yang kedua, mencari kofaktor setiap entry dan dapat disusun menjadi matriks kofaktor. Lalu, matriks adjoint dapat diperoleh dari transpose matriks kofaktor. Dan yang terakhir, dibagi determinan maka akan diperoleh inverse matrix. Kemudian menuju ke cara yang kedua yaitu cara substitusi Gauss. Yang pertama, memasangkan matriks yang akan dicari inversenya dengan matriks identitas. Yang kedua, melalui operasi antar baris pada matriks dapat mengubah kedudukan matriks identitas. Yang ketiga, mengubah dari yang semula kanan menjadi sebelah kiri. Dan yang terakhir, sebelah kanan adalah matriks inverse. Berikut adalah penyelesaian penulisan persamaan reaksi menggunakan inverse matrix cara substitusi Gauss. Langkah pertama, kita siapkan reaksi yang belum setara. Kemudian, langkah selanjutnya, buatlah reaksi di dalam tabel. Untuk baris pertama, kita memasukkan senyawa yang ada pada reaksi. Untuk kolom pertama, kita memasukkan atom-atomnya. Nah, dalam pengisian tiap kolomnya dapat kita lihat 2 berasal dari banyaknya atom Cl pada senyawa Cl2 dan seterusnya. Kemudian untuk baris terakhir, angka 001 merupakan pedoman yang ditambahkan agar bentuk matriks dapat menjadi matriks bujur sangkar. Kemudian langkah selanjutnya ditulis dalam bentuk matriks, yaitu matriks A 201 021 001. Langkah selanjutnya yaitu matriks A dipasangkan dengan matriks I yaitu matriks identitas. Kemudian lakukan operasi baris Erlenmeyer. Baris kedua dikurangi baris ketiga akan menghasilkan matriks kedua. Untuk matriks kedua, pada baris kedua dikalikan setengah akan menghasilkan matriks ketiga. Pada matriks ketiga, baris pertama dikurangi baris ketiga akan menghasilkan matriks keempat, dan pada matriks keempat baris pertama dikalikan setengah akan menghasilkan matriks kelima. Nah, pada matriks kelima ini pada sebelah kirinya telah didapatkan matriks identitas dan pada sebelah kanannya merupakan matriks inverse. Dalam penentuan koefisien, pilih kolom yang tidak terdapat angka nolnya. Pada matriks ini, kita memilih kolom ketiga, yaitu min setengah, dan 1. Kemudian, secara matematikanya dapat ditulis yaitu setengah Cl2 ditambah minus setengah H2 ditambah 1 HCl sama dengan 0, atau setengah Cl2 ditambah setengah H2 sama dengan HCl. Dan yang terakhir, secara reaksi kimianya dapat ditulis
setengah Cl2 ditambah setengah H2 menghasilkan HCl, atau Cl2 ditambah H2 menghasilkan 2 HCl. Sekian. Kemudian, kita akan menjelaskan penulisan persamaan reaksi menggunakan inverse matrix, cara adjoint matrix. Langkah awal, kita siapkan reaksi yang belum setara, yaitu Fe2+ menjadi Fe3+ ditambah E. Langkah selanjutnya, kita membuat tabel berdasarkan reaksi tadi. Pada baris pertama, kita isi senyawanya. Kemudian pada kolom pertama kita isi atom, muatan, serta pedoman dengan angka 0, 0, dan 1 pada baris terakhir. Kemudian kita ubah dalam bentuk matriks, yaitu 1, 1, 0, 2, 3, min 1, dan 0, 0, 1. Nah, untuk mencari inverse matriks sendiri, rumusnya yaitu 1 per determinan A dikali adjoint A. Di sini kita hendaknya mencari matriks A dan adjoint A terlebih dahulu. Nah, langkah selanjutnya untuk mencari adjoint A, pertama-tama kita mencari minornya terlebih dahulu. Kita mencari minor dari minor 11 hingga minor 33. Yang pertama yaitu minor 11. Cara untuk mencari minor itu sendiri yaitu dengan menutup menggunakan tangan pada baris 1 dan kolom 1, sehingga dihasilkan 3, min 1, 0, dan 1. Maka didapatkan minor 11 yaitu 3, dan seterusnya pada minor-minor setelahnya hingga minor. Didapatkan minor pada perhitungan tadi, didapatkan matriks minor, yaitu 3, 2, 0, 1, 1, 0, 1, 1, dan 1. Setelah ditentukan matriks minor, kita mencari matriks kofaktor, di mana dalam mencari matriks kofaktor itu sendiri menggunakan rumus min 1 dipangkatkan dengan kolom ditambah barisnya. Nah, pada angka 3 tersebut didapatkan dari min 1 pangkat 1 tambah 1 dikalikan 3 sehingga menghasilkan 3, dan seterusnya pada angka-angka yang selanjutnya. Kemudian kita mendapatkan adjoint matrix. Adjoint matrix merupakan transpose matriks dari matriks kofaktor. Nah, didapatkan adjoint matrix yaitu 3, min 1, min 1, min 2, 1, 1, 0, 0, 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari determinan A. Kita menulis matriks awal tadi, yaitu 1, 1, 0, 2, 3, min 1, 0, 0, 1. Untuk mencari determinan, pilih baris ketiga, karena pada kolom 1 dan 2 terdapat angka 0. Dengan cara menutup dengan tangan secara vertikal dan horizontal pada kolom ketiga dan baris ketiga, maka didapatkan matriks 1, 1, 2, 3. Kemudian kita mencari determinan A-nya dengan cara mengalihkan angka 1 dengan matriks tadi, di mana 1 ini berasal karena kita menutup kolom ketiga dan baris ketiga, didapatkan angka 1. Kita juga menambahkan plus di depan angka 1 dikarenakan pangkat pada kolom ketiga dan baris ketiga adalah angka genap. Maka kita kalikan 1 dengan matriks yang didapatkan tadi, dan kita mencari determinannya, yaitu 3 kurangi 2 sama dengan 1. Langkah selanjutnya yaitu memasukkan angka-angka tadi pada rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikalikan adjoint A. A inverse sama dengan 1 per 1 dikalikan 3 min 1 min 1 min 2 1 1 0 0 1. Maka A inverse sama dengan
3 min 1 min 1 min 2 1 1 0 0 1. Untuk memilih koefisiennya, kita memilih pada kolom yang tidak terdapat angka nolnya, maka kita memilih pada kolom ketiga, yaitu min 1 1 1. Secara matematika dapat kita tuliskan min Fe2 plus ditambah Fe3 plus ditambah E sama dengan 0. Secara reaksi kimianya, Fe3 plus ditambah E menghasilkan Fe2 plus, atau Fe2 plus menghasilkan Fe3 plus ditambah E. Demikian demonstrasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.